Jadi ini saya bawa beberapa nasihatnya Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Langsung saja ya, saya teruskan tentang nasihatnya kepada Imam Syafi'i. Jadi yang pertama tadi, beliau menasehati, biasakan dirimu untuk mengatakan tidak tahu. Ini kalimatnya biasakan, karena orang yang tidak terbiasa mengatakan tidak tahu, biasanya gengsi mengatakan tidak tahu. Jadi karena dia mungkin terlanjur merasa dirinya besar, terlanjur merasa dirinya pintar. Jadi kalau ada pertanyaan kok tidak bisa jawab, rasanya kok merendahkan dirinya. Akhirnya dia ngarang-ngarang. Maka Imam Malik menasihati Imam Syafi'i, biasakan untuk mengatakan tidak tahu. Oh, ini falsafah tidak tahu. Terus ada lagi pesannya Imam Malik kepada Imam Syafi'i, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan cahaya di dadamu, maka jangan engkau padamkan dengan maksiat. Jadi Imam Syafi'i ini kan salah satu muridnya yang top, yang pinter, yang nanti jadi teman diskusi yang luar biasa. Dan Imam Malik ngerti benar bahwa ilmu itu cahaya, maka orang-orang pinter adalah orang-orang yang bercahaya, yang menerangi sekelilingnya. Maka dia harus berhati-hati agar tidak mengurangi cahaya atau menghalangi cahaya sehingga terjadi kegelapan. Apa yang mengurangi intensitas cahaya dan juga mengubah cahaya jadi kegelapan? Maksiat. Jadi Imam Malik berpesan, tolong engkau ini orang yang bercahaya karena Allah menganugerahkan cahaya di dadamu. Jangan engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Semakin kita melakukan maksiat, semakin cahaya itu terhalang dan kita akan gelap. Dan tidak usah teman-teman tanya ya, maksiat itu apa saja Pak. Semua jenis maksiat, dan insya Allah teman-teman ngerti mana yang maksiat. Kalau lupa ya buka lagi kitab-kitabnya, ngaji-ngajinya dulu, Bidayatul Hidayah apa-apa, tentang dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Itu yang bisa menggelapkan hidup kita, menjauhkan kita dari cahayanya Allah. Oke, kalau ini teman-teman insya Allah sudah ngerti. Terus ada nasihat lagi terkenal dari Imam Malik pada Imam Syafi'i, jadilah engkau orang yang paling banyak diam di antara manusia. Jika mereka benar, ikutlah di dalamnya, dan jika mereka salah, jangan ikuti mereka. Ini mungkin penting juga nasihat buat kita ya. Kita hari ini kan tidak betah untuk diam. Sehari tidak buka WA, sehari tidak buka Instagram atau Twitter, sehari tidak posting apa-apa, tidak mention apa-apa, itu kan rasanya kok sepi. Grup WA itu kalau tidak aktif sak jam saja terus muncul emoticon-emoticon itu kan kok sepi yo, dan seterusnya. Nah, itu kan secara hari ini begitu gaya hidup kita. Padahal Imam Malik justru mbok yo kita ini lebih banyak diam. Nasihatnya Imam Malik pada Imam Syafi'i justru jadi orang yang paling banyak diam saja. Orang yang paling banyak diam itu punya kesempatan berpikir lebih banyak dibandingkan yang ngomong. Ya kalau orang ngomongnya banyak itu kan ya kesempatan berpikirnya secara intensif berbeda dengan orang pendiam. Kalau pendiam itu kan bisa pikirannya kerja terus. Kalau ngomong sambil mikir kan susah. Saya seperti ini bicara hampir 2 jam itu kan yo setengah-setengah mendaya gunakan pikirannya agak tidak maksimal. Coba sambil diam, mikirnya justru lebih maksimal. Maka katanya Imam Malik,
Jadi orang yang paling banyak diam saja, mencermati lingkungan sekelilingmu. Kalau orang-orang di sekelilingmu benar, ya ikuti. Kalau orang-orang di sekelilingmu salah, ya jangan diikuti. Ini berarti kan mulutmu diam, tapi pikiranmu jangan. Telaahmu terhadap masyarakat jangan. Jadi kalau mereka benar, ya diikuti. Kalau mereka salah, ya dihindari. Kalau engkau terlalu banyak ngomong, tidak sempat refleksi, ya hasilnya cuma ikut saja. Orang ke utara ikut ke utara, orang ke selatan ikut ke selatan. Nah ini masalah. Terus nasihat lagi kepada Imam Syafi'i, angkatlah tanganmu dari hidangan makanan saat keinginanmu untuk makan masih menggebu. Ini mungkin dengan kata lain, nasihat ini ingin agar Imam Syafi'i jangan rakus, jangan serakah, jangan memuaskan egomu, jangan memuaskan keinginanmu sampai sak pol-pole, sak tuntas-tuntase. Kamu harus punya daya pengendalian diri. Mengangkat tangan dari hidangan makanan saat keinginan makan masih ada, itu kan berat. Makanannya sih masih ada, kalau mau nambah lagi masih siap. Dan sebenarnya juga belum terlalu kenyang, masih ingin nambah lagi. Tapi nasihatnya Imam Malik, kalau engkau bisa berhenti dalam situasi seperti itu, ya berarti engkau punya kemampuan mengendalikan diri. Hasrat dan nafsu jangan dimanjakan. Jadi ini salah satu jalan untuk mendidik diri. Kita ini kan sering kesulitan di sini. Kalau sudah seneng itu terus. Mungkin di antara teman-teman ada yang maniak game, ya game online apa game apa. Itu kan terus. Coba nasihatnya Imam Malik ini dijalankan. Keinginan main gamenya masih menggebu-gebu, kuotanya masih banyak, tapi ya saatnya berhenti, ya berhenti. Jadi kemampuan mengendalikan diri. Nah ini nasihat-nasihat penting ini saya pilih dari Imam Malik pada Imam Syafi'i, yang menurut saya relevan untuk kita ikuti juga hari-hari ini. Oke, ini Imam Malik dan Imam Syafi'i ini kan guru murid, sama-sama pinter, sama-sama luar biasa. Dalam banyak pandangan mereka ini berbeda. Tapi tetap Imam Syafi'i menghormati Imam Malik. Imam Malik menyayangi Imam Syafi'i. Ada banyak cerita perbedaan pendapat antara guru murid ini, tapi berakhir dengan kegembiraan. Berakhir dengan kebahagiaan semuanya. Ini perlu kita teladani. Berbeda tidak harus konflik. Jadi ada cerita begini. Jadi suatu ketika Imam Malik ini bilang pada Imam Syafi'i pandangannya tentang rezeki. Katanya Imam Malik, rezeki itu datangnya tanpa sebab. Orang itu cukup bertawakal pada Allah, nanti Allah akan memberi rezeki. Rumusnya, katanya Imam Malik, lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah mengurus yang lainnya. Ini Imam Malik mengikuti hadis, kalau sabdanya Rasulullah, kalau kalian bertawakal pada Allah sebenar-benarnya tawakal, Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana rizki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar lalu pulang dalam keadaan kenyang. Jadi pendapatnya Imam Malik, rezeki itu tidak usah dicari, cukup orang itu jalankan tugasnya dengan baik. Yang guru jadi guru dengan baik, dosen jadi dosen dengan baik, yang tani ya kerjakan lahannya dengan baik, sudah. Rezekinya apa, berapa, seperti apa, itu urusannya Allah dan akan datang sendiri. Nah, ini pendapatnya Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i punya pendapat yang berbeda kepada gurunya. Wahai Syekh,
Karena tadi alasannya hadis seperti burung yang pergi dalam keadaan lapar lalu pulang dalam keadaan kenyang. Imam Syafi'i bilang, wahai Syekh, kalau burung itu tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia mendapatkan rezeki? Jadi gurunya bilang rezeki itu tidak usah dicari, dia akan datang sendiri. Kalau Imam Syafi'i bilang ya ndak, rezeki ya harus dicari, harus dijemput. Nah ini beda pendapat, tapi ya ndak gegeran. Nah ada cerita terus. Suatu ketika Imam Syafi'i ini berjalan-jalan, beliau melihat serombongan orang sedang panen anggur. Wah, terus Imam Syafi'i, wah ini ada kesempatan untuk dapat rezeki. Imam Syafi'i terus membantu panen anggur itu, membantu orang panen. Nah, setelah panen selesai, Imam Syafi'i diberi imbalan beberapa ikat anggur sebagai balas jasa. Wah, ini seneng Imam Syafi'i ini dapat anggur, lumayan ini. Selain dapat anggur ini, saya mau menunjukkan ke guruku bahwa teoriku yang lebih benar. Datanglah Imam Syafi'i dengan membawa anggur pada Imam Malik. Ditaruhlah anggur itu di depan Imam Malik. Imam Syafi'i cerita pengalamannya tadi, membantu orang panen anggur. Terus Imam Syafi'i bilang, seandainya saya tidak keluar dari pondok kita ini dan melakukan sesuatu, membantu orang panen, ya tentu saja anggurnya tidak akan pernah nyampe di tangan saya ini, yang kita makan bareng-bareng ini. Kalau saya diam saja, ya anggurnya tidak datang. Mendengar kalimatnya Imam Syafi'i ini, Imam Malik ya tersenyum. Kemudian dia ngincipi anggurnya. Loh, hari ini tuh aku ndak keluar kemana-mana. Aku ya ngajar saja, seperti biasa. Tapi tadi itu aku mikir, alangkah nikmatnya ya kalau panas-panas gini ada anggur datang. Tiba-tiba engkau datang sambil bawa beberapa ikat anggur. Loh, bukankah ini bener aku toh? Lakukan yang jadi bagianmu, rezeki urusannya Allah. Nah, jadi dua orang guru murid pendapatnya beda, masing-masing membawa bukti. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dua-duanya sama-sama tertawa, sama-sama senang menikmati anggur bersama-sama. Ini adabnya orang beda pendapat. Berakhir dengan gembira, berakhir dengan bahagia, saling tertawa bersama. Semoga kita juga begitu. Kita ini susah sekali kalau beda pendapat diakhiri dengan bahagia bersama, tertawa bersama. Sering-seringnya kita itu kalau beda pendapat berakhir dengan konflik, nambah musuh. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada juga nasihat dari Imam Malik kepada kita untuk tahu batas. Jadi karena memang ilmu agama itu bertaburan hal-hal yang gaib, sehingga bisanya kita cuma percaya saja. Akal kita mungkin dipaksakan bisa membahas, cuma hasilnya kalau katanya orang barat spekulasi-spekulasi. Jadi ada hal-hal yang cukup diimani saja. Kalau dipertanyakan malah jadi masalah. Ini kalau dalam bahasa saya, kita harus ngerti batas kita. Jadi suatu ketika ada cerita di majelisnya Imam Malik ini, ada orang bertanya, mungkin ini orangnya belajar filsafat, jadi pertanyaannya agak aneh-aneh. Wahai Imam Abu Abdullah, yang maha pengasih itu maksudnya Allah yang bersemayam di atas arsy. Ini mengutip surat Toha ayat 5. Ar-Rahmanu alal arsyistawa, bersemayam di atas arsy. Penanya ini kemudian tanya, bagaimana sih bersemayam di atas arsy itu? Imam Malik mendengar pertanyaan ini
kemudian tampak tidak berkenan. Dari situ nanti lahir kalimat beliau yang terkenal sekali, al-istiwa'u ghairu majhulin wal kaif ghairu ma'qul wal imanu bihi wajibun wassu'alu anhu bid'atun. Jadi istiwa itu, bersemayam itu ghairu majhul. Kita ngerti kan maksudnya orang bersemayam itu seperti apa. Wal kaif ghairu ma'qul. Tapi kalau bersemayamnya Allah itu ghairu ma'qul. Pikiran kita tidak akan nyampe seperti apa bersemayamnya Allah. Wal imanu bihi wajibun. Tapi kita wajib beriman. Wong ini Al-Quran yang bilang. Wassu'alu anhu bid'atun. Mempertanyakan hal ini itu bid'ah, mengada-ada. Kenapa disebut mengada-ada? Lawang wal kaifu ghairu ma'qul. Detail caranya akal kita tidak akan nyampe. Jadi kalau minta jawaban pasti bagaimana Allah bersemayam, tidak akan bisa kita. Cukup kita imani bahwa Allah bersemayam. Seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Wassu'alu anhu bid'atun. Ini nama lain dari mbok kita tahu batas. Mari kita diskusikan hal-hal yang produktif, hal-hal yang positif untuk meningkatkan kualitas diri kita, kualitas hidup kita. Hal-hal yang memang tidak terjangkau dan hanya bisa diimani, ya kita imani. Ini mungkin nasihat dari Imam Maliknya. Masih banyak tema-tema yang lain yang positif, konstruktif, produktif untuk kehidupan. Dibandingkan tema-tema yang kadang-kadang malah bikin rumit, bikin ruwet, tidak ada manfaatnya. Kita harus tahu batas dalam hal ini. Maka al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajibun wassu'alu anhu bid'atun. Nah, itu fatwanya Imam Malik. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan. Jadi dalam belajar itu kadang-kadang kunci utamanya harus pertanyaan yang benar dulu. Kalau ada teman-teman ditanya orang, coba dievaluasi dulu, jangan kesusu dijawab, dicek dulu, jangan-jangan yang salah pertanyaannya. Jadi dulu waktu saya belajar filsafat ketuhanan klasik itu ada isu yang diperdebatkan ramai sekali. Tapi ternyata ketemunya ini yang salah pertanyaannya tentang kemahakuasaan Tuhan. Jadi, apakah Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang Tuhan sendiri tidak bisa? Misalnya menciptakan batu yang besar yang Tuhan sendiri tidak bisa mengangkat. Loh, ini pertanyaan kontradiksi secara logika. Karena yang dicari Tuhan bisa atau tidak, tapi parameternya Tuhan tidak bisa. Apakah Tuhan bisa menciptakan yang Tuhan sendiri tidak bisa? Ada dua hal yang kontradiksi. Nah, ini ada isu ini di filsafat ketuhanan. Oke, baik. Jadi intinya ini menasehati kita untuk tahu batas.